Mari kita simak bersama sambutan dari Ketua Pimpinan Nasional Muslimah Ahlul Bait Indonesia yang akan disampaikan oleh Ustazah Hayati Elsdi. Kepada beliau kami persilahkan. Tes suara bisa terdengar? Dengar Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Pertama-tama yang saya hormati para narasumber ada Ustazah Ais Daryati, begitu juga Ibu Fatimah Al-Maksumah dan Ibu Fatimah Az-Zakiyah, para pengurus Pimnas, Pimwil, Pimcap yang saya hormati dan bapak-bapak serta ibu-ibu para undangan yang berbahagia. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita memiliki kesempatan untuk hadir pada acara webinar nasional Milad Sayyidah Zainab alaihissalam dan kesehatan mental. Pertama-tama saya sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada bidang Perak, Perempuan, Anak, dan Keluarga, Pimnas Muslimah ABI, yang sudah mengadakan salah satu programnya, yaitu menyelenggarakan peringatan Hari Kelahiran Sayyidah Zainab pada 5 Jumadil Awal dengan tema Milad Sayyidah Zainab dan Ketahanan Mental. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam sejarah Islam, Sayyidah Zainab adalah sosok wanita dari keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita yang terkenal selokannya dengan ma ra'aitu illa jamila, aku tidak melihat semua yang ada kecuali adalah keindahan. Beliau bukan hanya dikenal sebagai seorang wanita yang kuat yang menjadi saksi tragedi Karbala, tetapi juga sebagai teladan kekuatan mental dan spiritual, di mana beliau berdiri tegak di hadapan tirani dengan ketenangan yang luar biasa, meskipun beliau menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana penderitaan keluarga dan umatnya serta sahabat-sahabatnya yang setia. Ini adalah puncak dari kesehatan mental yang berakar pada keimanan yang kuat, kemampuan menjaga keseimbangan jiwa di tengah penderitaan yang dialaminya dan keluarga serta sahabat-sahabat setianya, karena beliau memiliki hatinya yang terikat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di era modern ini banyak kita temukan betapa dari kita yang banyak menghadapi tekanan hidup, banyak menghadapi kecemasan, banyak menghadapi krisis. Akan tetapi kita harus mengaitkan bahwa peringatan Milad Sayyidah Zainab hari ini sangatlah relevan dengan apa yang terjadi saat ini, di mana kita dapat belajar darinya bahwa kesehatan jiwa bukan berarti bebas dari duka, tetapi bagaimana kita mampu mengubah duka menjadi sebuah kekuatan dan menjadikan iman sebagai penopang ketenangan batin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini, melalui webinar ini, semoga kita dapat menggali nilai-nilai spiritual dari paparan para narasumber yang nantinya akan kita dengarkan bersama, sehingga kita bisa memahami bagaimana sosok Sayyidah Zainab, serta bagaimana kita menjadikan beliau teladan dan menjadi inspirasi untuk menjaga kesehatan mental kita di masa yang penuh dengan tantangan ini. Oleh karenanya, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, seluruh narasumber, dan kepada para peserta webinar hari ini yang mana telah berpartisipasi pada acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi acara kita ini dengan ilmu yang bermanfaat
hati yang tenang dengan semangat juang seperti Sayyidah Zainab. Sekali lagi saya ucapkan selamat, mudah-mudahan acaranya sukses dan berjalan dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Hayati atas sambutan dan arahannya yang penuh makna. Semoga kita semua bisa mencontoh perjuangan Sayyidah Zainab dalam menghadapi hidup yang kita jalani. Hadirin sekalian, kita memasuki sesi inti acara, yaitu pemaparan dari para narasumber inspiratif dan luar biasa berpengetahuan dalam bidangnya. Narasumber pertama kita adalah Ustazah Ais Daryati, LCMA, yang akan membawakan tema Sayyidah Zainab, Islam, dan kesehatan mental. Kepada Ustazah Ais, waktu dan layar kami persilahkan. Durasi pemaparan yaitu 25 menit. Suara saya sudah jelas? Jelas ya suaranya? Dengar. Jelas, Ustaz. Jelas, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat berbahagia atas kelahiran Sayyidah Zainab alaihissalam, yaitu pada tanggal 5 Jumadil Ula. Semoga kita semuanya, para pecinta dan pengikut beliau, dapat meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari, dan semua sendi kehidupan beliau kita praktekkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mencapai kesejahteraan dan kualitas mental yang sangat tinggi. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator, ya, MC yang sudah memberikan waktu pada saya. Juga saya ucapkan terima kasih ya yang terhormat kepada Ketua Timnas Muslim Abi, Ustazah Hayati, kemudian juga kepada para narasumber, Ibu Dr. Fatimah Al-Maksumah, Ibu Zakia, Fatimah Zakia, dan juga kepada segenap pengurus, baik pengurus Timnas, Timwil maupun Timcab, dan juga segenap para hadirin, para undangan yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah ada yang hadir ya, Masya Allah, meskipun malam ada, saya lihat ada 145, ini adalah sebuah keberkahan dari kita semuanya. Tema yang saya angkat tadi adalah terkait dengan Sayyidah Zainab, bidang Islam dan kesehatan mental. Tentu tadi juga atau beberapa hari ini, ketika saya mau mengisi termasuk hari ini dan juga ada kajian, saya sempat ditanya, Ustazah gimana, baik-baik saja siapa atau tidak? Saya bilang justru meskipun ya saya mendapatkan musibah, kayak kemarin ayah saya meninggal setelah saya merawatnya, kemudian saya bilang justru inilah cara saya untuk mempraktekkan meneladani Sayyidah Zainab, bagaimana ketika meskipun ada musibah, ketika ada tanggung jawab, maka kita harus melaksanakannya dengan baik. Insya Allah dengan meneladani Sayyidah Zainab dan mengharapkan pahalanya, kita bisa bersama-sama belajar di room yang penuh keberkahan. Baiklah, izinkan saya untuk syarat data dulu ya. Sayyidah Zainab, Islam dan kesehatan mental ya. Itu di sini bahwa tentu dalam kehidupan sehari-hari pun kita sangat kesehatan mental ini sekarang menjadi suatu yang banyak diberikan perhatian, baik itu karena banyak termasuk pada para remaja, begitu juga pada orang dewasa, baik itu perempuan sebagai istri, sebagai ibu, dengan beragam permasalahan yang tentu menyebabkan kesehatan mentalnya terganggu. Jadi ini adalah sebagai satu masalah yang penting. Misalkan saya sendiri tentunya, walaupun tidak dalam artian bukan yang ini, dalam kehidupan sehari-hari sering sekali bagaimana menghadapi berbagai fenomena yang terkait dengan kesehatan mental yang mengganggu kesehatan mental, baik itu di kalangan remaja ataupun orang dewasa. Nah, karena itu ini adalah menjadikan suatu hal yang penting, apalagi kita ajaran Ahlul Bait ini sangat kaya ya, sangat kaya, dan kita bisa meneladarinya dari
perempuan-perempuan agung, dari sosok-sosok agung yang ada di kita semuanya. Sekarang dengan kehidupan yang di zaman teknologi, tentu dengan tadi adanya berbagai tadi permasalahan mental, baik itu stres, depresi, sedih, cemas, dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang perlu sekarang memberikan kita perhatian khusus. Apalagi juga kita di Muslimah Ahlul Bait Indonesia, di khususnya bidang perak ya, perempuan, anak, dan keluarga, masalah ini adalah menjadi suatu masalah yang diberikan perhatian khusus. Nah, sebelumnya tentu sebelum kita melihat dari Islam dan Sayyidah Zainab, di sini kita akan lihat dulu sih pengertiannya apa sih kesehatan mental itu. Yaitu suatu keadaan di mana individu menyadari kemampuan dirinya dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, serta mampu berkontribusi pada komunikasi. Ini berdasarkan definisi dari WHO 2001 ya, dan di sini ada 4. Jadi seseorang yang dimaksud dengan kesehatan mental itu kriterianya adalah kesadaran diri, artinya mengenal dan menerima sisi diri serta kemampuan untuk mengolah perasaan dan emosi. Kemampuan untuk mengatasi stres, mampu menghadapi tantangan hidup, kemudian tanpa tertekan atau merasa terganggu, kemampuan untuk berfungsi secara produktif, menjalani kehidupan produktif baik dalam pekerjaan, pendidikan, khidmat, maupun kegiatan lainnya. Hubungan sosial yang positif, memiliki hubungan yang sehat dan bermakna dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Ini kriteria kesehatan mental berdasarkan apa yang kita lihat dari definisi yang ada di WHO tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita akan lihat, nih kesehatan mental ini apakah sesuatu yang baru di dunia Islam, di dunia ya Islam ataupun atau ini ada sesuatu yang kemudian datang dari Barat. Kalau kita melihat dan kita kalau lihat saya waktu melihat itu ternyata yang membahas pertama ataupun di dunia Islam tentang kesehatan mental itu dari 3 yang tokoh kita lihat ini adalah mereka berasal dari Iran ya, dari Persia. Seperti contoh yang pertama adalah konsep kesehatan mental atau Al-Tib Ar-Ruhani pertama kali diperkenalkan dunia kedokteran ya, oleh seorang dokter dari Persia Iran bernama Abu Zaid Ahmad bin Sahal Al-Baghi dalam kitabnya berjudul Masail Al-Abdan wal Anfus ya. Kemudian juga Al-Baghi berhasil menghubungkan penyakit antara tubuh dan jiwa. Jadi ketika bahwa ada hubungan nih ketika sakit tubuh dengan jiwa itu ini ada hubungannya gitu ya. Kenapa misalkan tubuhnya fisik jadi sakit? Karena di sini juga ada hubungannya dengan sakitnya jiwa seseorang. Dia biasa menggunakan istilah Al-Tib Ruhani untuk menjelaskan kesehatan spiritual dan kesehatan psikologi. Tapi untuk kesehatan mental, Abu Zaid ini menggunakan istilah Tib Al-Qalb. Ia pun sangat terkenal dengan teori yang dicetusnya tentang kesehatan jiwa yang berhubungan dengan tubuh. Ya. Menurutnya gangguan atau penyakit pikiran sangat berhubungan dengan kesehatan badan. Sekarang juga kita tahu ada kan peneliti Jepang ya, ilmuwan Jepang juga mengatakan bahwa sakit fisik itu ada hubungan dengan sakit psikis gitu. Jadi ada hubungannya. Jadi ini pun seperti itu. Jadi jika jiwa sakit maka tubuh pun tak akan bisa menikmati hidup dan itu bisa menimbulkan penyakit kejiwaan. Nah ini kemudian 2 orang lagi ini juga semua ya, yaitu tokoh ini juga sama dari Persia juga atau sekarang Iran ya. Ali Ibn Sa'ad Ar-Rabbani Al-Tabari dari kota Omul, Iran. Ya, jadi lewat kitabnya Firdaus Al-Hikmah, ensiklopedia kedokteran yang ditulis abad ke-9, dia mengembangkan psikoterapi untuk menyembuhkan pasien yang mengalami gangguan jiwa. Al-Tabari menekankan kuatnya hubungan antara psikologi dan kedokteran. Menurutnya untuk mengobati pasien gangguan jiwa membutuhkan konseling dan psikoterapi. Al-Tabari menjelaskan pasien kerap kali mengalami sakit karena imajinasi atau keyakinan yang sesat. Untuk mengobatinya dapat dilakukan melalui konseling bijak. Ya. Jadi ini bahwa terapi ini dilakukan seorang dokter yang cerdas dan punya humornya. Ini untuk apa? Membangkitkan kepercayaan diri pasiennya. Kemudian yang ketiga adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Ya, ini dari Ray, Tehran. Ya, Ray itu ada di Tehran. Itu kan juga berhasil mengungkap definisi symptom, yaitu gejala dan perawatannya untuk menangani sakit mental dan masalah-masalah berhubungan dengan kesehatan mental. Ar-Razi juga tercatat sebagai dokter atau psikologi pertama yang membuka ruangan psikiatri di sebuah rumah sakit di kota Baghdad. Ya. Jadi ini, jadi kita dengan melihat ini beberapa dari 3 tokoh ini dari dunia Islam bahwa memang teori ataupun fenomena ataupun terkait dengan kesehatan mental itu bukan sesuatu yang baru, tapi memang sudah ada dan itu juga memang sudah dibahas secara ilmiah dalam kedokteran seperti yang kita lihat tadi ya, semuanya yang kebetulan dan semuanya para tokoh itu berasal dari Iran, Persia atau Iran. Nah,
sekarang kita akan melihat bagaimana sih kesehatan mental. Tadi kan ada definisi dari WHO, ada hanya 4 kriteria tuh terkait dengan kesehatan mental berdasarkan definisinya. Kemudian kita akan lihat juga nih bagaimana dalam Islam itu terkait dengan kesehatan mental. Ya, bahwa dalam Islam kesehatan mental itu tidak hanya dipahami sebagai kondisi terbebas dari gangguan kejiwaan, entah itu stres, tadi depresi, atau lain sebagainya. Tapi juga mencakup keseimbangan jiwa, akal, ya, dan iman yang menuntun seseorang untuk hidup sesuai dengan ajaran Allah untuk mencapai sakinah atau ketenangan batin. Jadi ini mungkin ada perbedaan sih dengan tadi yang kita lihat definisi, karena memang kalau WHO ataupun tentunya kita ilmuwan barat kan lebih mereka saintifis ya, maksud berdasarkan riset-riset yang ilmiah berdasarkan data gitu kan. Sementara kan masalah keimanan ataupun hal-hal yang spiritual ya itu kan tidak bisa diteliti dengan ilmiah gitu. Nah, Islam tentu memberikan tambahan terkait dengan kesehatan mental tersebut. Jadi dengan kata lain, seseorang yang dikatakan sehat secara mental jika apa? Akalnya berfungsi dengan baik, bisa menentukan, membedakan benar dan salah. Hatinya tenang, sakinah. Perilakunya mencerminkan nilai-nilai Islam dan tidak keluar dari Islam meskipun dalam kondisi sulit. Meskipun dalam kondisi, ya tentu kita akan lihat nanti Sayyidah Zainab ya, dalam kondisi penderitaan, tingkat penderitaan yang sangat tinggi pun, yang sangat sulit pun, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang keluar dari Islam. Berarti itu apa? Itu adalah salah satu kriteria definisi yang didapatkan dari Islam terkait dengan kesehatan mental. Nah, kita dengan melihat, tentu kita lihat akan melihat berbagai ayat maupun hadis terkait kesehatan mental. Bahwa kesehatan mental dan keseimbangan jiwa. Dalam Islam, kesehatan mental sering dikali dipahami dengan sebagai keseimbangan jiwa yang mencakup perasaan positif, stabilitas emosi, dan ketenangan pikiran. Rasulullah mengajarkan bahwa orang yang sehat mentalnya adalah orang yang dapat menjaga ketenangan hati dan pikirannya, serta dapat menghadapi ujian hidup dengan sabar dan pasrah atau tawakal. Kata Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bahwa salah satu cara untuk mencapai kesehatan kita ada tadi dengan zikir, mengingat Allah, dengan doa dan ibadah yang memberikan kedamaian dan ketenangan batin, juga keseimbangan jiwa. Kemudian juga bagaimana sih terkait dengan dalam mengatasi stres dan kecemasan, merupakan bagian dari mental yang sakit, ya kan? Lawan dari mental yang sehat ada yang sakit. Nah, Islam bagaimana? Kita lihat dalam Al-Quran bahwa Islam memberikan banyak petunjuk untuk mengatasi stres dan kecemasan. Apa? Bahwa Allah berfirman, hati ini menjadi pegangan. La yukallifullah nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan memberikan taklif, yukalif ya, bahwa apa? Yang melebihi kemampuannya. Allah tidak memberikan ujian, Allah tidak memberikan penderitaan, Allah tidak akan memberikan kesulitan di luar kemampuan ya mukallaf hambanya, ya, orang yang diuji tersebut. Nah, dengan ini tentu kita yakin bahwa seberat apapun, sepanjang apapun, bahkan selama apapun ujian, kita yakin mungkin ujian ini akan itu ada yang ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Tapi pasti Allah memberikannya itu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, disinilah kita untuk diuji bagaimana untuk mengelola stres ataupun kecemasan karena ujian, penderitaan ataupun kesulitan tersebut. Nah, kemudian juga bahwa meningkatkan kesehatan mental melalui kebersihan hati dan pikiran, ya, bahwa dalam hadis juga disebutkan dalam tubuh manusia ada segumpal darah, jika ia baik maka baiklah semuanya tubuhnya, jika rusak maka juga rusaklah tubuhnya, itulah hati. Ya. Jadi dengan menjaga hati tetap bersih dan terhindar dari perasaan buruk, ataupun kita sekarang harus kita misalnya positive thinking, jangan negative thinking gitu kan. Nah, ini terhindar tentu akan membuat mental kita menjadi sehat gitu ya. Atau Allah dalam hadis qudsi mengatakan ana ala dhoni abdi, bahwa aku nih berdasarkan dhon hambaku. Artinya makanya kan kita harus afirmasi diri ya, salah satu juga untuk kesehatan mental kita adalah afirmasi diri. Bahwa kalau kita berpikir saya tidak bisa, berarti kita mengafirmasi ke diri kita bahwa tidak bisa. Saya tidak bisa lakukan ini. Makanya kan disebut bahwa kita harus mengucapkan kata-kata yang baik ya kan. Karena apa? Karena kata Allah bahwa Allah berdasarkan perasaan hambanya. Kalau misalkan bilang Allah pelit ya, Allah rezeki dan tidak memberikan rezeki kepada kita, bahwa Allah sangat tidak rahman kepada kita, ya berarti itu adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, karena apa? Berdasarkan don kita, berdasarkan pikiran kita, berdasarkan perasaan kita gitu ya.
Jadi oleh karena itu apa tadi? Meningkatkan kesehatan itu dengan apa? Kebersihan hati dan pikiran, atau sekarang istilahnya positive thinking, tentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian juga bahwa kemudian juga apa? Mengelola perasaan dan emosi ya. Jadi Islam mengajarkan pentingnya mengelola perasaan dan emosi seperti marah dengan cara ya sedih dengan cara yang sehat ya. Bisa dan bersabar atau memaafkan. Ya sulit memang gitu kan. Tapi ya itulah kalau mental kita mau sehat, maafkan. Kalau mental kita mau sehat ya bersabar gitu kan. Nah, disinilah sehingga apa tidak melakukan tadi sifat-sifat yang mungkin yang sangat bisa menularkan dirinya ataupun membuat dia melakukan hal-hal yang bahkan bukan hanya secara agama, mungkin secara dia masyarakat biasa saja, pandangan masyarakat aja itu tidak pantas melakukan hal itu contohnya ya. Jadi ada dengan apa dengan mengelola emosi jangan sampai keluar dari apa yang harus kita lakukan. Kemudian juga bahwa untuk mencapai kesehatan mental adanya dukungan sosial dalam Islam itu sebagai apa? Support system ya. Islam mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Dan dukungan sosial yang kuat dari orang terdekat mempengaruhi tentu kepada apa? Kesehatan mental seseorang. Oleh karena itu Rasulullah apa? Selalu memerintahkan kepada kita untuk saling menolong. Innamal mu'minuna ikhwah, bahwa sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Artinya bahwa support system dari sosial tersebut mampu akan apa? Membangun atau membuat kuat mental seseorang. Makanya kan ketika kita misalkan ada seorang yang sedang terpuruk mentalnya dan sakit mentalnya, maka support system itu sangat penting untuk kembali menguatkan mental, menyehatkan mental yang sedang sakit ataupun sedang terpuruk. Kemudian juga menjaga kesehatan fisik sebagai bagian dari kesehatan mental. Jadi dalam Islam juga kesehatan fisik dan mental dianggap berkaitan ya. Kesehatan tubuh yang baik akan mendukung kesehatan mental. Sebaliknya kesehatan mental yang buruk dapat mempengaruhi kondisi fisik. Rasulullah sangat menekankan pentingnya menjaga tubuh dengan cara yang sehat. Ya, makanan sehat dan sebagainya, olahraga. Dan kita juga tahu ya ketika misalkan tubuh kita sehat, tentu akan menghasilkan nanti rasa bahagia, yang dari situ akhirnya mental kita juga akan sehat. Ya. Jadi kemudian dalam sebuah hadis kata Rasulullah, sehat adalah nikmat yang sering dilupakan orang banyak. Dan kita akan ingat nikmatnya sehat ketika kita sakit. Ya kan? Ketika kita misalkan sakit ternyata ternyata nikmat ya bisa bernafas dengan lega misalkan, ternyata padahal selama ini bernafas kita nggak pernah bersyukur nih atas nikmat nafas dari Allah gitu. Kemudian juga ya bahwa menjaga kesehatan mental dalam keluarga. Islam juga mengajarkan bahwa keluarga adalah tempat pertama bagi individu untuk mendapat dukungan mental. Dalam keluarga yang penuh kasih sayang, setiap anggota keluarga membantu dan mendukung satu sama lain dalam menjaga kesehatan mental. Di dalam surat At-Tahrim kan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, ya. Bahwa wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini adalah menunjukkan tentu selain diartikan sebagai pendidikan ya. Pendidikan Imam Ali menafsirkan ini artinya adalah pendidikan, tapi kan maknanya luas, bisa juga berupa dukungan kepada keluarga, salah satunya adalah terkait dengan dukungan terkait dengan kesehatan mental keluarga. Yaitu apa? Suasana yang harmonis dalam keluarga memberikan rasa aman dan nyaman yang sangat penting untuk menjaga kesehatan mental. Ya kalau misalkan di dalam keluarganya penuh dengan percekcokan, penuh dengan tentu perdebatan atau debat sih nggak apa ya, meskipun konflik sebagainya ya bagaimana bisa mendapatkan kenyamanan dan kesehatan mental. Ya, jadi inilah bahwa keluarga adalah tempat pertama untuk menghasilkan ataupun untuk membentuk ataupun untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mental. Kemudian juga tawakal kepada Allah. Ya. Tawakal artinya kan wakala itu artinya kita bersandar, ya. Artinya kita berserah kepada Allah. Ini juga salah satu cara untuk apa? Kesehatan mental, ya. Menjaga kesehatan mental. Tawakal bukan berarti berserah gitu tanpa usaha, tentu kita sudah usaha, sudah berdoa, dan terakhir kita serahkan kepada Allah, bersandar hasilnya kepada Allah, ya kan? Kemudian, nah ketika dalam menghadapi kesulitan, tawakal mengajarkan untuk percaya bahwa Allah memberikan yang terbaik. Nah itu perlu dipahamkan di diri kita, perlu dipahamkan di pemikiran kita, perlu dipahamkan dalam hati kita bahwa Allah memberikan yang terbaik. Kita menginginkan sesuatu, tapi mungkin ternyata suatu yang terjadi. Tapi kalau kita tawakal, kita berserah kepada Allah, mungkin karena gini,
contohnya nih dalam dunia kerja ataupun pencapaian misalkan, harusnya saya gini-gini, yang sudah direncanakan begini-begini, tapi kok ini ya melenceng ya, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita tidak bertawakal, pasti akan stres, mental kita pasti akan terganggu. Tapi kalau kita bertawakal, oh ya saya sudah berusaha berdoa, ternyata lain yang diinginkan Allah, pasti Allah menginginkan yang terbaik, ya kan? Karena apa? Karena Allah memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, kan gitu. Allah memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Allah memberikan yang terbaik untuk kita karena Allah pencipta kita mengetahui apa yang maslahat bagi kita, sementara kita adalah sangat makhluk yang terbatas, ya, terkait bahkan diri kita. Nah, kemudian bahwa sabar dan syukur juga ini adalah termasuk kunci dalam kesehatan mental, ya. Jadi tentu semua sudah tahu sabar, ya, kemudian syukur itu terima kasih. Bagaimana sih kok kita sulit ada penderitaan kok harus tetap bersyukur, ya. Nah, di sini pertama bahwa ketika kita mendapatkan tadi penderitaan, musibah, kesedihan, kita sebagai tentu seorang Islam, tentu yang kita juga menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, bahwa cara kita untuk menyehatkan mental kita, menyembuhkan mental kita dengan cara apa? Dengan cara bersabar. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, ista'inu bisabri wassalat. Dan apa? Minta tolonglah. Ista'ana itu memohon tolong kepada Allah dengan apa? Kesabaran dan salat. Ya, jadi ini apa? Ada dari sisi untuk kita menghadapi kesulitan supaya mental kita tetap sehat, mental kita tetap kuat, maka apa? Ketika ada kesulitan kita memohon kepada Allah dengan mengelola perasaan kita, hati kita, yaitu dengan sabar, dan tentu juga apa? Dengan menguatkan ya hubungan kita, koneksi kita dengan Allah itu dengan sholat. Ista'inu bisabri wassalat. Ya, innallaha ma'as-sabirin, karena Allah menyayangi orang-orang yang sabar. Begitu juga bahwa sabar ya di sini tentu yaitu bagaimana sih kita menghadapi ujian itu dengan tekanan, dengan kepala dingin, kan gitu. Kemudian yang kedua syukur. Syukur itu diartikan bahwa kita dapat melihat setiap peristiwa itu sisi positifnya. Alhamdulillah, meskipun walaupun sudah maaf ya celaka masih alhamdulillah gitu kan. Jadi kita selalu bersyukur melihat yang hal-hal baiknya. Contoh misalkan kita di rumah kalau tidak punya apa-apa ya, kita melihat oh ini nggak ada beras, nggak ada apa, ataupun nggak ada temen nasi contohnya ya, di rumah cuma ada beras, tapi apa? Orang yang dia bersyukur ya, yang salah satu untuk membentuk ataupun meningkatkan kualitas kesehatan mentalnya, meskipun secara dohir dia mungkin ada yang tidak ada, tapi dia akan melihat yang dia punya. Oh iya, mungkin kita nggak punya teman nasi, tapi masih ada apa? Masih ada beras, alhamdulillah. Ya, ataupun mungkin dia nggak bisa jalan-jalan, tapi masih apa? Masih sehat badannya, alhamdulillah. Jadi apa? Sisi positif yang dia lihat dari setiap perbuatan, ya itulah akan apa? Akan meningkatkan kualitas dan kesehatan mental seseorang. Kemudian kita lihat bahwa kalau melihat berbagai ayat Al-Quran, orang yang memiliki kesehatan mental itu ya diantaranya satu, dia memiliki ketenangan hati atau sakinah, ya, yaitu hubungan yang kuat dengan Allah melalui ibadah, zikir, dan doa. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kemudian juga pengelolaan emosi yang baik. Jadi kita bisa melihat nih apakah kita punya semua ini atau tidak, atau sebagian sudah punya, nanti kita tingkatkan lagi. Mengelola emosi dengan bijak, terutama emosi negatif ya seperti marah, cemas. Kemudian juga dapat menahan amarah, bersabar, dan menghindari perasaan negatif yang merusak hati. Kemudian juga keseimbangan dalam kehidupan fisik, emosional, dan spiritual, ketahanan dan sabar dalam menghadapi ujian, tidak terpuruk dalam kesedihan berlarut. Sedih boleh, marah boleh, cemas boleh, tapi bagaimana kita mengelolanya? Karena memang perasaan itu Allah berikan kepada kita. Ya. Ada siapa? Kita boleh sedih, tapi apa? Tapi jangan sampai kesedihan itu apa? Menguasai kita. Ya, terus saja sedih. Padahal apa? Padahal perasaan sedih itu memang Allah berikan, hanya kita harus mengelolanya bagaimana? Memanage-nya dengan baik. Rasa marah juga perlu dalam hidup, tapi kita harus memanage-nya dengan baik. Kemudian juga apa? Hubungan sosial yang positif, baik dalam keluarga, teman, masyarakat, ya. Kemudian juga memaafkan dan membersihkan hati. Nah, ini secara umum dengan melihat ayat-ayat dan hadis-hadis terkait dengan kesehatan mental. Nah, sekarang bagaimana dengan Sayyidah Zainab? Dinda Batul, nanti waktunya berapa menit ya? Mau dikasih tahu. Berapa menit? Lagi. Sisa 2 menit, Ustaz. Baiklah. Terakhir yaitu terkait dengan Sayyidah Zainab ya. Sayyidah Zainab, untuk kita dalam rangka menadani kehidupan beliau,
itu digelar yang salah satu gelarnya ada Ummul Masoib, ibunya musibah-musibah, ibunya penderitaan dan kesulitan. Di sini mengabarkan apa? Bahwa bagaimana level tertinggi kualitas kesehatan mental Sayyidah Zainab ya, dari kenapa? Karena ketika Ibnu Ziyad yang tujuannya adalah menjatuhkan mental Sayyidah Zainab, di mana secara zahir, secara situasi kondisi saat itu sangat menderita, sangat pahit, musibah yang luar biasa gitu kan. Ketika ditanyakan kaifa ra'aiti, kaifa wajadti sun Allahi li akhi, bagaimana kau lihat, bagaimana kau pandang, bagaimana kau dapatkan sun Allah, di sini pakai nama Allah ya, Ibnu Ziyad itu apa ya, perbuatan Allah kepada saudaramu, tapi justru di sini Sayyidah Zainab dengan penderitaan yang kita lihat bagaimana di Karbala sendiri, di tawanan itu sendiri yang luar biasa, Sayyidah Zainab mengatakan ma ra'aitu illa jamila, tidak pernah aku lihat melainkan sesuatu yang indah. Apa yang bisa kita ambil? Di sini Sayyidah Zainab mengajarkan bagaimana cara merespon situasi, ya, yang itu menunjukkan apa level kesehatan mental seseorang yang paling tinggi. Artinya apa? Kita tidak dapat mengubah situasi, kita tidak dapat mengubah kondisi penderitaannya ada, tidak bisa diubah oleh Sayyidah Zainab. Ya kan, itu pembunuhan, Saddam Hussein, penawanan, ya kemudian dan lain sebagainya, itu tidak bisa diubah. Kondisi tidak bisa diubah, tapi apa yang bisa diubah? Ada respon, persepsi terhadap situasi tersebut. Di mana apa? Di mana kondisi yang secara zahir kasat mata adalah penderitaan, kesedihan, di mata orang melihat itu kesedihan, mereka sedih, ya melihatnya itu kasihan. Tapi justru apa? Disitulah pandang mengajarkan bagaimana kita memandang, mengubah ya respon dan persepsi kita terhadap kondisi itu. Sehingga apa? Dia mengatakan maro'etu illa jamila. Begitu juga dengan kita. Bagaimana kita tidak bisa, contohnya nih, ini adalah penderitaan yang saya hadapi. Saya misalkan tidak punya uang, mungkin juga masalah tuh anak, bisa dari pasangan, bisa dari orang lain. Kondisi itu tidak bisa kita ubah. Tapi yang bisa kita ubah adalah persepsi kita, kemudian juga apa? Pada respon kita terhadap kondisi yang secara kasat mata itu menyedihkan. Itu adalah menyakitkan. Kita mengubahnya menjadi sesuatu yang positif. Itu yang diajarkan Sayyidah Zainab. Itu adalah cara untuk apa? Menunjukkan kualitas mental kita, menunjukkan kesejahteraan mental kita. Begitu juga Sayyidah Zainab mengajarkan apa? Bahwa bagaimana kita memberikan makna pada setiap peristiwa, melihat sisi positif seperti tadi juga dijelaskan ya kan dalam hadis bahwa apa? Melihat sisi positif dari sebuah peristiwa. Dia mengatakan, Rabbana taqabbal minna hadzal Qur'an. Dalam kondisi beliau setelah menemukan jasad Imam Husain tanpa kepala, ya kemudian apa? Beliau mengatakan, Tuhanku terimalah persembahan ini. Melihat apa? Mengajarkan melihat ini adalah penderitaan, ini kesulitan. Akan tetapi beliau mengajarkan bagaimana bahwa ini adalah merupakan sebuah persembahan untuk memiliki makna yang suci dan luar biasa. Jadi ini menjadikan apa? Penderitaan, kepahitan untuk menaikkan level mental kita, ya, untuk lebih tangguh dan kuat. Ya. Kemudian yang terakhir, nah kita melihat bahwa apa? Bahwa yang kita pelajari dari Sayyidah Zainab bagaimana merespon, memberikan persepsi yang berbeda dari situasi yang ada tanpa mengubah situasi. Tapi yang kita ubah adalah persepsi dan respon kita. Ya. Nah di sini bagaimana? Apakah dengan begitu ujuk-ujuk? Tidak tentunya. Ya kan, untuk ada pembentukan dari sebelumnya, ada juga memang yang dilakukan sekarang bisa kita lakukan. Ya. Apa yang dilakukan? Yaitu apa? Mungkin kalau melihat untuk anak-anak kita supaya memiliki kesehatan mental yang bagus, ya, kesehatan mental yang bagus, maka yang pertama adalah pola didik. Kita bisa lihat dari Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab sudah dididik dan disiapkan itu sejak zaman kakeknya Rasulullah. Ya, bahwa suatu hari Sayyidah Zainab mengatakan bermimpi kepada kakeknya, aku melihat badai, aku memegang sebuah pohon yang besar, kemudian aku terlepas memegang dua tahan yang besar, kemudian dua tahan yang kecil. Rasulullah kemudian mengatakan, yang besar adalah aku kakekmu, yang dua besar dahan adalah ibu dan ayahmu, sementara dua yang kecil adalah saudaramu. Engkau akan mendapatkan musibah. Jadi apa? Di sini sudah diuji dengan kesulitan, sudah dididik dengan kesulitan. Makanya apa? Kita jangan segan, jangan takut untuk mencemplungkan itu, mengajarkan anak untuk apa? Menghadapi kesulitan. Justru inilah yang akan menjadi kekuatan mereka di masa depan untuk memiliki kepribadian yang kuat, memiliki kesejahteraan mental, memiliki kesehatan mental yang baik. Kemudian juga dengan cara apa bagi kita untuk memiliki kesehatan mental yang baik? Yaitu dengan cara meningkatkan kualitas keilmuan. Sayyidah Zainab Aqilah Bani Hashim, ya, perempuan yang sangat cerdas.
Kemudian juga CDZ alimah dan muta'alimah kata Imam Sajjad. Artinya apa? Kalau mau mental kita sehat dan terus naik levelnya, jangan harus terus belajar, jangan bosan belajar dan berhenti belajar. Terus belajar. Ya. Bagaimana untuk tentu terkait dengan hal-hal yang akan meningkatkan keimanan kita, kesehatan mental kita, terus kita untuk belajar. Termasuk hari ini adalah bentuk pelajaran kita. Kalau misalnya kita berhenti, aku sudah belajar, ya sudah, mental kita, kesehatan mental kita ya tidak akan naik levelnya. Karena Siti Zainab juga mengajarkan seperti itu. Kemudian juga dengan meningkatkan kualitas spiritual dan keimanan. Ya tentu dengan tadi, membangun koneksi terus dengan Sang Pencipta. Jadi Zainab yang saat itu, beliau kemudian disebutkan oleh Imam Sajjad bahwa dalam keadaan tertawan, beliau tetap melakukan sholat malam dengan duduk. Karena karena lapar dan makanan jatah dia dikasihkan ke anak-anak. Ini apa? Jadi bahwa salah satu kenapa mental kita jadi kuat karena koneksi kita dengan Sang Maha Kuat terus kita jaga, terus kita hubungkan. Tidak pernah misalnya sinyal itu terus kita hubungkan dengan ya yang paling kuat itu Allah, ya kan? Yang memiliki, yang memberikan kekuatan kepada kita itu Allah. Bagaimana diajar oleh Siti Zainab. Kemudian adalah membangun hubungan yang kuat dengan imam zamannya. Siti Zainab juga imam zaman dan Imam Husain. Kita imam zaman adalah imam zaman Imam Mahdi. Bagaimana untuk memperkuat kesehatan mental kita, meningkatkan kesejahteraan mental kita supaya kita tangguh dan kuat dalam menghadapi segala badai kesulitan penderitaan, maka kita selalu berhubungan atau misalnya kita koneksi, meningkatkan koneksi kita dengan imam zaman, kita selalu bertawasul kepada dia dalam kondisi apapun, ya imam, tariklah tanganku, ya imam, misalkan bimbinglah aku dalam menghadapi ini. Terakhir adalah bahwa kesejahteraan mental perempuan membentuk kualitas mental keluarga. Insya Allah mungkin nanti dibahas oleh Dr. Fatimah ya. Tapi di sini kita melihat Siti Zainab bahwa bahwa Siti Zainab di situ tentu perempuan, beliau sebagai pemimpin ya. Bahwa ketika Imam Husain syahid, beliau kan sebagai wakil imam saat itu, karena yang sangat vokal adalah Siti Zainab ya. Imam Sajjad saat itu kan lebih banyak pasif ya, beliau di situ dengan tentu ada hikmahnya gitu kan. Jadi di sini sebagai pimpinan beliau, pimpinan para tawanan, pimpinan dalam tentu di sini beliau naibul imam sebagai wakil dari imam zaman saat itu Imam Sajjad, bagaimana menjadikan yang ada di beliau itu kuat mentalnya gitu ya. Mental itu kuat gitu kan. Karena apa? Karena tadi karena kesejahteraan, kekuatan mental yang dimiliki oleh Siti Zainab. Begitu juga tentu kita ini, entah itu sebagai ibu, misalnya sebagai istri, ketika kita memiliki kesejahteraan mental yang kuat, tentu yang baik, insya Allah akan membentuk kualitas mental keluarga. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika lebih kurang lebihnya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Ais atas pemaparannya yang luar biasa. Mungkin di sini saya nggak menyimpulkan dulu ya karena kita mengejar waktu. Nanti mungkin di akhir kesimpulannya. Selanjutnya mari kita langsung saja masuk ke pemaparan materi yang kedua, yaitu dari Dr. Fatimah Al-Maksumah dengan tema Perempuan sebagai penjaga stabilitas mental keluarga dengan meneladani Sayyidah Zainab. Kepada beliau, waktu dan layar kami persilakan, durasi pemaparan yaitu 25 menit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya sayyidatuna Fatimah. Assalamualaikum ya sayyidatuna Zainab wa syuhada min Karbala. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, terima kasih telah mengundang untuk hadir bersama dengan para ustadzah-ustadzah yang luar biasa di sini. Saya di sini hanyalah murid yang ingin ambil berkahnya aja ya. Ingin ambil berkahnya, ambil bimbingannya. Mohon dikoreksi kalau ada yang salah atau ada yang kurang. Tadi luar biasa ya pemaparan dari Ustadzah Ais. Luar biasa dan sangat menggugah dan juga sangat banyak bekal-bekal yang bisa kita ambil ya. Jadi tadi saya juga menyimak dan banyak sekali yang bisa saya dapat, tentunya ibu-ibu yang lain juga. Di sini hanya ibu-ibu atau ada
berbagai ini ya, saya nggak tahu. Ya Ada intinya dari bapak-bapak berbagai juga ada. kalangan pastinya banyak sekali yang dapat ini ya, dapat oleh-oleh berkah luar biasa dari pemaparan Ustazah Ais. Tadi ini sebagian besar sudah dibahas juga oleh Ustazah Ais, misalnya seperti bagaimana kita bertahan yang berdasarkan spiritual, bagaimana kita mentransformasi penderitaan itu menjadi makna. Jadi ketika ada maro'a itu illa jamilan, itu artinya kita tuh tidak menyangkal rasa sakitnya, kita tidak bilang ini tidak sakit, tapi kita melihat ini semua adalah indah. Jadi dengan sadar kita merasakan bahwa keindahan itu segala apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, dan bagaimana kita memaknainya. Lalu tentang emosi, regulasi emosi, tadi banyak sekali tips-tipsnya juga dari Ustazah Eis. Kemudian tentang kesabaran juga banyak. Jadi yang paling saya garis bawahi dan saya ingat banget kata-kata Ustadz Hais adalah kita emosi itu boleh, tapi kita perlu mengelolanya gitu ya. Kita menangis. Sayyidah Zainab bukannya tidak menangis, dia menangis, tapi tangisnya menjadi doa dan menjadi tangisan transformatif yang mengubah bukan hanya mengubah keluarganya saja, tapi juga mengubah zaman. Sampai-sampai khutbah-khutbahnya itu terkenal sepanjang zaman dan menggugah masyarakat, membangkitkan revolusi dan revolusinya tidak pernah berhenti sampai 1400 tahun berikutnya, bahkan sampai sekarang, dan insya Allah sampai akhir zaman akan menjadi semangat yang menyala dalam jiwa semua pecintanya, yaitu semangat transformatif. Semangat transformatif itu nggak mungkin terlepas dari perasaan, dari empati. Nah, dari pertamanya, apa namanya, langkah pertamanya mindfulness, tapi tentu saja Islami, yaitu apa? Kita selalu hadir dalam nafas Ar-Rahmani, maksudnya nafas Tuhan gitu ya, bahwa kita selalu hadir bersama Allah. Dan Allah sih selalu hadir bersama kita, tapi kita sering tidak menyadarinya. Kita sering tidak hadir, tidak menghadirkan Allah dalam hati kita. Itulah yang menjadi masalah ya. Lalu kemudian kita juga melihat tentang fitrah perasaan, lalu kebijaksanaan hati. Kenapa disebut hati? Karena dalam berbagai redaksi dalam Al-Quran dan juga Nahjul Balaghah, menariknya adalah bahwa tempat menyimpan cahaya ilmu dan cahaya keimanan itu tempatnya adalah hati. Hati sebagai pusat kesadaran spiritual. Dan hati itu tidak terlepas dari perasaan. Dan kita tahu bahwa perempuan salah satu fitrahnya adalah memiliki perasaan yang kuat, memiliki empati yang kuat. Nah, kita juga tadi sudah mendengarkan pembahasan dari Ustazah Eis tentang bagaimana kita meregulasi emosi, menyucikan diri, menguatkan keimanan, menguatkan mental kita. Misalnya dari menerima semua perasaan tanpa menghakimi, menyucikannya dengan zikir, dengan ma'rifah, dengan syukur dan sabar, mengolahnya dengan perasaan dan juga dengan hilm gitu ya. Kemudian menyerahkannya pada Allah, menebar rahmat juga pada keluarga. Dan ditekankan juga oleh Ustazah Eis tentang ma'rifah ya. Kemudian ma'rifah dan meningkatkan kapasitas qalb kita untuk menjadi penampung cahaya ilmu. Lalu ini hanya tambahan saja bahwa dalam Nahjul Balaghah ada 4 pilar keimanan, yaitu 4 dasar ketenangan juga ya. Jadi dalam salah satu hadis yang lain disebutkan bahwa obat dari segala kesedihan adalah keimanan. Jadi ketika kita imannya kuat, maka mohon dikoreksi ya kalau salah hadisnya. Saya pernah baca seperti itu. Jadi obat dari segala bentuk kesedihan itu adalah iman. Dan iman ini ada 4 pilar dan ini penting banget dan kita melihat 4 pilar ini sangat kuat di diri Sayyidah Zainab. Mulai dari sabar, yakin, adil. Adil itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Artinya setiap orang punya perannya dan kita tidak bisa menyalahi peran kita di masyarakat. Misalnya perempuan tidak boleh berperang, misalnya seperti itu ya. Atau misalnya ketika Sayyidah Zainab diberi mandat ada tugas dari Imam Husain alaihi salam, mandatnya adalah
menjadi penyampai narasi-narasi tentang Karbala setelahnya, menjadi penjaga dari keluarga-keluarga yang tersisa. Itu kan mandat. Jadi ada adil. Adil itu berkaitan dengan peran. Jadi dari mulai sabar, sabar itu ada 4 pilar juga, mulai dari semangat mengejar pahala, takut, takut kepada dosa, zuhud, waspada terhadap kematian. Keyakinan pun juga ada 4 pilarnya. Jadi ketika kita belum yakin, kita nggak akan mungkin bisa beriman dengan sempurna. Dan di sini ada tahapan-tahapan keyakinan. Jadi untuk meningkatkan makrifah itu ada tahapan-tahapannya. Kemudian jihad. Jihad itu adalah berusaha sekuat tenaga ya, berusaha yang dengan kesulitan gitu ya. Jihad itu ya kesungguhan. Di sini ada kesungguhan. Dan kesungguhan ini ada 4 pilar juga, termasuk amar bil ma'ruf, nahi anil mungkar. Dan itu sangat kuat hubungannya dengan relasi dengan keluarga dan masyarakat ya. Kemudian tegak di medan laga, dan medan laga seorang perempuan kita semua juga tahu adalah apa? Keluarga ya, keluarga terutamanya. Kemudian kalau Sayyidah Zainab selain keluarga juga merembet sampai ke seluruh masyarakat Islam saat itu sampai saat ini di sepanjang zaman. Jadi ini ada hikmah 31 di Nahjul Balaghah sangat recommended untuk ditilik juga sebagai penguat keimanan apa aja sih pilar-pilar yang harus kita jaga ya. Jadi ada 4 pilar, masing-masing 4 pilarnya ada 4 pilarnya lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi tapi saya tidak akan membahas ini secara panjang karena ini akan panjang sekali. Lalu kita butuh misalnya refleksi, melatih sabar aktif, menenangkan hati, menumbuhkan marifah, kesadaran emosional, yang terakhir yang perlu kita garis bawahi adalah navigasi dalam relasi. Ya, jadi eh, ketika kita ingin menjaga kestabilan mental, itu kan butuh kestabilan mental diri sendiri dulu. Kitanya dulu harus kuat, baru kita bisa berbagi. Tapi itu semua prosesnya dilakukan bukan menunggu sampai nanti kita kuat dulu, tapi sebenarnya inline ya, bersamaan. Jadi sambil kita menguatkan diri, sambil kita berbagi apa yang bisa kita bagi. Sebenarnya seperti itu. Jadi kadang-kadang ada orang yang berkata, oh saya belum kuat, saya nggak bisa berbagi. Oh saya belum tegak, saya nggak bisa memberi. Tidak, tidak seperti itu. Tapi apapun yang bisa saya berikan saat ini akan saya berikan. Tapi apa kapasitas yang saya belum punya akan saya pelajari, akan saya latihkan sampai saya punya itu. Seperti itu ya. Jadi itu semua dilakukan bersamaan. Kita tidak menunggu sampai sempurna untuk berbagi. Itulah yang disebut dengan proses sebagai wanita yang memiliki peran di rumah dan di masyarakat. Kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai istri mungkin, atau sebagai orang-orang yang misalnya teman dari teman-teman kita, sebagai saudara dari saudara-saudara kita. Kita di sini harus selalu belajar dan selalu berbagi, karena itulah yang akan menjadi support system bagi satu sama lain. Nah, perempuan yang kalbnya, hatinya tentram itu rumah bagi seluruh keluarganya, dan disinilah keluarga yang dipimpin dengan ketenangan seperti itu akan menjadi madrasah ma'rifah. Kenapa saya sebut dengan memimpin? Karena sebenarnya seorang wanita itu karena memiliki empati yang tinggi, sebenarnya dia bisa menjadi navigator dalam hubungan. Jadi dia navigator dalam hal relasional ya. Kenapa? Karena relasi itu tumbuhnya dari cinta. Dan cinta itu yang paling kuat kan tentu saja empatinya ya. Maksudnya dari sisi rahmahnya. Makanya perempuan juga punya rahim gitu ya. Karena memang itulah kelebihan utama secara fitrah dari seorang wanita. Dan apa yang bisa membangun sebuah relasi? Jadi ini kan tadi kita sudah saya hanya melanjutkan saja materi dari Ustazah Ais bahwa bagaimana sih kita harus menjaga itu ya dari relasinya. Bagaimana cara berelasi yaitu dengan komunikasi verbal dan nonverbal. Kita melihat bahwa yang pertama bahasa cinta dan martabat. Sayyidah Zainab itu teladan sempurna komunikasi yang berpijak pada iman dan keutuhan jiwa. Qalbnya mutmainnah, tenang tapi bukan hanya sekedar tenang. Tenang yang karena keyakinan. Hatinya tenang karena tauhid. Hatinya tenang karena iman. Dia adalah cermin perempuan yang mampu menjaga stabilitas batin dirinya maupun keluarga sekaligus menggugah kesadaran masyarakat.
Dan komunikasi Sayyidah Zainab misalnya dalam keluarga itu adalah sekolah pertama akhlak ya. Jadi komunikasi itu bukan sekedar kata, komunikasi itu menyebar dari mulai ketenangan jiwanya, menyebar dari mulai gerak-geriknya, menyebar dari mulai kebiasaan yang dilihat sama orang di rumah, kebiasaan nggak pernah meninggal sholat, keteladanan. Jadi yang disebut komunikasi itu bukan hanya kata-kata yang keluar dari mulut, tapi apa yang bergetar lewat jiwa, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang tertular dari cahaya keimanan itu, tertularnya dari segala keberadaan dan eksistensi orang tersebut, termasuk dari verbal, dan verbal itu hanyalah satu bagian kecil dari yang disebut dengan komunikasi dan relasi. Nah, jadi ada getaran jiwa, frekuensi yang saling beresonansi membawa cahaya kasih sayang. Kita melihat bahwa misalnya dalam relasi dengan orang tua, itu ya, Sayyidah Zainab selalu mendengar sebelum menasihati, mengasihi sebelum menegur. Jadi seperti itu ya, indah sekali. Lalu juga misalnya ketenangan Sayyidah Zainab di peristiwa Karbala, itu bukan hanya sebagai korban, dia tidak pernah menampilkan diri sebagai korban yang butuh ditolong, justru dia adalah penopang batin bagi keluarganya. Dalam segala macam ketakutan dan teror yang luar biasa, siapakah yang menjadi tumpuan ketenangan bagi seluruh keluarga? Disitulah Sayyidah Zainab dengan segala ma'rifahnya, dengan segala kesabarannya, dengan segala kekuatannya. Kekuatan yang bukan karena percaya pada diri, tapi percaya pada Allah. Misalnya disebut ketika anak-anak ketakutan, bersabarlah wahai anak-anakku, sungguhnya apa yang Allah kehendaki adalah kebaikan. Jadi selalu mengajak ya kepada keluarganya untuk mengingat Allah, untuk bersabar. Jadi di sini iman yang aktif ya Sayyidah Zainab itu mengarahkan emosi menuju Allah. Transformasi dari segala ibadah itu, segala kejadian apapun, musibah apapun menjadi ibadah. Lalu apa yang dilakukan oleh Sayyidah Zainab? Menjaga kehormatan komunikasi dalam bencana, seperti yang tadi juga dikatakan. Terimalah korban ini dari kami. Jadi kehormatan komunikasi itu adalah menjaga harga diri, nggak pernah mengeluh. Jadi itu bukan keluhan ya, apapun yang Sayyidah Zainab katakan itu justru mengingatkan. Mengingatkan anggota keluarga, mengingatkan bahkan musuh-musuhnya, bahkan penduduk Kufah, bahkan penduduk Damaskus, dan di setiap tempat yang disinggahi. Mengingatkan tentang keimanan. Tidak dalam keluhan dan tidak dalam curhat yang tidak ada ujungnya, tapi dalam retorika. Retorika itu apa? Jadi semua pembicaraannya ada maknanya, ada tujuannya. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah mengingatkan tentang Allah. Kemudian kita melihat tentang komunikasi empatik dan kepemimpinan spiritual pasca Asyura. Jadi kita melihat bahwa Sayyidah Zainab itu menguatkan anak-anak, menenangkan perempuan, menjadi jembatan antara kesedihan dan pengharapan, supaya tetap ingat akhirat, mengharapkan pahala yang besar, memuji tentang makom syuhada, memuji tentang kemuliaan-kemuliaan Ahlul Bait alaihimussalam. Lalu mengajari bahwa tangisan itu bukan tanda kelemahan, tapi bentuk cinta berakarnya pada iman. Kemudian Sayyidah Zainab menunjukkan bahwa ini tuh adalah emotional leadership ya, kemampuan mengatur dan menyalurkan emosi kelompok. Ini emosinya emosi kelompok ya, emosi massa, menuju makna yang bersama. Dan Sayyidah Zainab membangkitkan emosi dari setiap tempat yang beliau singgahi. Dan di situ beliau selain membangkitkan emosinya, menanamkan makna-makna yang kuat menjadi makna-makna yang revolusioner dan transformatif. Kita melihat khutbahnya sangat menggetarkan, mendidik gitu ya. Jadi ada komunikasi yang tajam gitu, tapi jujur. Nah, kita melihat di sini ada beberapa analisis ya secara psikologis dan spiritual seperti apa. Jadi ada aspek misalnya empatik. Kita menyerap penderitaan umat, tapi tanpa larut di dalamnya. Sayyidah Zainab tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Tapi beliau mengizinkan dirinya untuk bersedih dan menyerap penderitaan itu, mendengarkan semua tangisan itu, membersamai, tidak pernah meninggalkan, bahkan mengarahkan. Seperti itu ya. Otentik, jujur, tanpa pura-pura, berbicara dari hati yang sadar, hati yang terdalam, melalui ma'rifah dan keimanan yang tinggi.
rasional, argumennya berbasis tauhid dan keadilan. Tidak ada tidak rasional di situ. Spiritual, setiap kalimatnya adalah zikir dan doa dan pengharapan dan peringatan amar bil ma'ruf nahi anil mungkar dan transformatif. Mengubah kesedihan menjadi gerakan moral. Dan hebatnya lagi Sayyidah Zainab, bukan hanya gerakan moral bagi satu dua orang, tapi gerakan moral bagi seluruh masyarakat di zaman itu sampai zaman ini. Kalau kita membaca khutbahnya itu kita akan bergetar ya saking dahsyatnya khutbahnya. Nah, jadi wanita itu adalah navigator relasional melalui komunikasi yang empatik dan otentik. Artinya empatik dan otentik ya berbasis pada kita melihat dari perasaan, bukan hanya terbuai perasaan, bukan seperti itu, tapi ada step by stepnya. Jadi komunikasi verbal maupun non-verbal gitu ya, keberadaan kita aja sudah berdampak ya bagi orang. Walaupun ada orang tanpa bicara, terkadang hanya dengan auranya aja orang sudah tahu ini apa yang sedang dibawa oleh orang yang sedang ada di situ. Kita bayangkan kalau kita berada di sebelah orang-orang suci itu, apa yang akan kita rasakan? Cahayanya pasti akan terasa. Jadi namanya komunikasi sebagai jalan hati bukan hanya dikatakan komunikasi dalam kata-kata, tapi komunikasi yang isinya adalah menularkan getaran-getaran hati kita kepada orang yang ada di sekitar kita. Melalui apa yang pasti adalah energi keimanan. Karena keimanan itu seperti cahaya, dia memancar. Kasih sayang seperti cahaya, dia juga memancar. Jadi apapun yang dilakukan sebenarnya itu akan menular pada orang sekitarnya. Nah, dasar spiritual dari komunikasi itu hati yang menyimak. Jadi kita selalu menyimak, kita selalu mempunyai semangat untuk berkhidmat. Semangatnya adalah berkhidmat dan berbagi. Berbagi rahmat, berbagi menjadi guide gitu ya, menjadi petunjuk dan membimbing orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan. Jadi bagaimana supaya kita memiliki kapasitasnya dulu pertama ya, kitanya sendiri harus kuat secara mental, kuat secara iman. Lalu apa semangat untuk membersamai semua proses berkembang, proses bertumbuh yang ada di keluarga kita maupun dalam masyarakat. Yang pertama adalah bagaimana kita menjadi pendengar secara jiwa ya, pendengar secara jiwa, secara aktif. Kemudian ada prinsip-prinsip dasar komunikasi empatik otentik. Pertama, empati. Merasakan tapi dari dalam sudut pandang orang lain, bukan sudut pandang kita saja. Merasakan dan berempati kepada dia. Merasakan bersama, kemudian memahami bahwa setiap orang itu memiliki potensialitas yang berbeda dan dia bisa menjadi orang yang lebih baik melalui jalan penyempurnaan masing-masing. Kita hanyalah bisa menemani sesuai dengan peran kita, sesuai dengan posisi kita. Maka dari itu kita perlu banget mempelajari juga tadi prinsip-prinsip keimanan, yaitu misalnya keadilan. Peran kita tuh sampai mana? Dengarkan dulu dengan hati, lalu kita perlu keyakinan dan batas-batas yang cukup juga untuk memahami peranan kita ini sampai mana, batas kita ini sampai mana, sebanyak apa yang kita punya urusan dan tanggung jawab terhadap orang tersebut. Itu perlu kita pelajari tentang peran itu. Kemudian otentisitas. Otentisitas itu ketulusan, jujur dan hadir apa adanya. Tapi jujurnya harus dengan keimanan dulu. Kalau orang jujur tapi imannya masih belum kuat, maka yang ada apa? Yang ada bisa jadi justru keluarlah semua ya keburukan-keburukan kita gitu ya. Jadi intinya adalah sambil kita juga jujur, hadir apa adanya, tapi juga santun dan beradab. Ketulusan mengharapkan kebaikan untuk orang lain sebagaimana kita juga mengharapkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Akhlak yang seperti itulah yang disebut dengan otentisitas, sidqun nafs. Lalu kita punya misalnya ada kiat-kiat komunikasi empati. Kita harus hadir sepenuhnya. Hadir sepenuhnya, siap membersamai dengan segala kesabarannya, dengan segala kesulitannya, dengan segala syukurnya bahwa mereka adalah amanah untuk kita. Mendengar dengan hati, menggunakan bahasa perasaan, feeling language gitu ya. Kita mencari apa sih yang dibutuhkan orang lain. Lalu kita bicara dengan point of view-nya dia. Menurut Imam Ja'far As-Shadiq, kalimun nas biqadri ukulihim. Bicaralah kepada manusia dengan kadar akal mereka. Bagaimana kita bisa memahami kadar akal mereka kalau kita tidak mendengarkan dulu?
maka kita perlu mendengarkan, kita perlu menakar kadarnya seperti apa. Kita perlu tahu kebutuhan batinnya seperti apa. Penuhi dulu kebutuhan batin dia, maka kita akan mendapatkan empati dari orang tersebut. Lalu kita menyampaikan Mbak Clara kejujuran. Fatimah. Ya, Waktunya 5 menit lagi ya. oke. Kita menyampaikan dengan jujur dan kelembutan, fokus pada solusi dan makna. Gitu ya. Jadi mencari makna, mencari hikmah. Kemudian juga kita melihat bahwa ada efek relasional juga ya buat kita, bahwa ibu itu adalah poros cinta dan penyeimbang emosi. Ibu adalah yang menciptakan resonansi emosi positif di rumah. Suasana hangat, aman, penuh kasih. Ummun dalam bahasa Arab itu akar katanya adalah tempat kembali. Jadi bagaimana ibu bisa menjadi tempat kembali yang bisa menerima, tempat kembali yang selalu sakinah, tempat kembali yang selalu menjadi sumber ketenangan, menjadi poros ketenangan bagi seluruh anggota keluarganya. Ibu bukan hanya menyampaikan pesan, tapi menyembuhkan. Dengan hadirnya saja sudah bisa menyembuhkan. Bagaimana kita bisa menjadi sesosok wanita yang seperti itu? Tentu saja ini bukan hanya ibu ya, anak. Seorang anak wanita sudah dicontohkan juga oleh Sayyidah Zainab, Sayyidah Fatimah. Bagaimana mereka jadi Ummu Abiha. Bagaimana mereka menjadi pusat ketenangan bagi ayahnya. Seperti itu ya. Kemudian kita juga melihat beberapa ini, misalnya ini ada prinsip berbicara Islami yang sudah saya rangkumkan dari beberapa kuliah tentang komunikasi Islami. Pertama, komunikasi dan membangun relasi itu amanah dari Allah, bukan milik kita. Bukan untuk menyalurkan ego, tapi justru taman untuk menumbuhkan jiwa dan mencari makna dan berbagi kasih. Jadi suami, anak, anggota keluarga itu semua amanah yang perlu kita jaga dengan lembut, kita jaga dengan disirami kasih. Kita perlu tahu posisi kita, peran kita, batasnya sampai mana. Lalu kita bukan untuk menguasai, mengontrol, tapi menjaga amanah hubungan yang Allah titipkan pada kita. Spirit keimanannya adalah dasar ketenangan dan rahmah. Pertamanya kuatkan keimanan dan selalu kuatkan keimanan. Kemudian ada 4 prinsip utama sebagai navigator keluarga. Pertama, ubah pandangan dari kepemilikan dan penguasaan ke kepercayaan. Kita percaya mereka semua bisa menjadi lebih baik. Kita percaya Allah memberikan kesempatan untuk mereka, memberikan potensi untuk mereka. Selama ada waktu, masih dikasih kesempatan dan hidup, mereka semua masih bisa menuju ke arah yang lebih baik. Dan kita ada kepercayaan. Kemudian kita percaya bahwa itu adalah amanah, titipan Allah. Jadi kita menjaganya dengan sebaik-baiknya. Ini amanah. Nggak boleh kita, dan karena kita udah tahu bahwa seperti yang kata Ustazah Elis juga ya, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tuh tidak akan menitipkan suatu amanah kecuali Allah sudah tahu bahwa kita ini sebenarnya mampu. Tapi ya dengan pertolongan Allah juga, nggak mungkin kita lepas dari pertolongan Allah. Prinsip kedua, memahami ketenangan dari sudut pandang orang lain. Kita merasa kita sudah cukup menenangkan, padahal orang lain tidak merasa kita menenangkan. Itu adalah basicnya ya. Jadi kita melihat ketenangan apa yang dibutuhkan oleh anggota keluarga masing-masing. Ini penting, jadi memahami misalnya 5 love language itu seperti apa. Masing-masing orang itu kan beda-beda ya. Profil bahasa cintanya itu seperti apa. Maka kita perlu memahami ketenangan dari sudut pandang setiap orang yang dititipkan kepada kita sebagai amanah. Kita berusaha untuk memenuhinya. Dari 2 sudut pandang, dari satu saja. Dari perempuan kasih sayang itu seperti apa? Dari laki-laki juga ada sudut disayang. Dan kita perlu mempelajari itu. Ada konteksnya dan perlu kita pelajari ya. Misalnya ini nanti bisa dibaca saya sudah share linknya juga. Lalu keempat adalah kepercayaan sebagai fondasi, bahwa apa? Kita mempercayai mereka bahwa mereka tidak akan lepas dari kita dan kita pun tidak akan lepas dari mereka. Mereka adalah tanggung jawab kita adalah tanggung jawab mereka. Kita semua adalah amanah. Saling percaya antara anggota keluarga itu fondasi yang perlu kita jaga. Percaya dan husnuzon gitu ya. Jadi kalau memang ada sesuatu yang kita merasa misalnya seolah-olah dia mengkhianati gitu ya misalnya. Di situ kita tetap ada kepercayaan bahwa mungkin maksudnya bukan seperti itu. Mungkin ada kesalahan, mungkin kita masih bisa ada kesempatan lain, misalnya seperti itu. Jadi selalu ada kepercayaan bahwa kita bisa membangunnya.
Optimisme yang seperti ini lahir dari keimanan bahwa ketika Allah masih menitipkan amanah, maka Allah akan menolong jika kita selalu bertawakal, berpasrah, berdoa, berusaha, dan belajar. Nah, kemudian ada tahap-tahap berbicara secara Islami. Yaitu apa? Memulai dengan syukur dan pujian. Syukur dan mengingatkan bahwa orang yang sedang kita hadapi ini punya potensi loh, masih punya kesempatan loh, masih punya kemampuan loh gitu. Jadi kita perlu memuji, mensyukur, memberi syukur dan mengingatkan bahwa dia tuh punya kelebihan, kebaikan dan bisa. Kemudian mengingatkan tentang kebijaksanaan ini pasangan atau anggota keluarga ya. Jadi kita melihat bahwa mereka ini mampu gitu ya. Mereka ini ada kebijaksanaan yang pernah mereka lakukan. Kita ingatkan bahwa mereka bisa. Kemudian menyampaikan masalah tanpa ghibah, tanpa menyalahkan, dan tanpa melakukan dosa apapun secara lisan. Nggak ada mengeluh. Menyampaikan masalahnya dalam koridor syukur. Ini sangat sulit. Sangat sulit tapi bisa dilatih. Jadi kita bisa membangun komunikasi yang sangat positif gitu ya. Kalau di Islam itu kan nggak boleh ya mengeluh, kemudian nggak boleh juga gibah. Kita bisa cari gimana cara komunikasi yang baik tanpa gibah, tanpa mengeluh, tanpa menyalahkan, tanpa menuntut. Tapi dengan cara apa? Dengan cara misalnya ada tips-tipsnya, misalnya gunakan kalimat saya merasa, bukan menunjuk kamu begini, kamu begitu, tidak seperti itu. Tidak menghakimi, tapi membuka ruang empati. Tidak menolak, tidak melawan, tapi menerima dan mempercayai bahwa dia itu bisa, mampu, dan berhak untuk berkembang. Dan dia bisa ikut turut andil berkontribusi dengan kita. Lalu misalnya kita meminta solusi tanpa memaksa. Jadi sifatnya adalah mendukung, membuka ruang untuk kontribusi gitu ya. Secara umum seperti itu. Tapi kalau untuk urusan-urusan yang kita punya otoritas lebih, misalnya sebagai ibu kepada anak, di situ ada hal-hal yang memang urgen, hal-hal yang memang mendesak untuk dipatuhi gitu ya. Itu hal yang berbeda. Dan kita sekali lagi harus belajar keadilan tentang peran kita. Mana hal yang memang prioritas, mana hal yang urgen, mana hal yang memang harus ditaati. Kita harus tahu apa yang memang harus ditaati dan dipaksa kepada orang yang memang kita punya otoritas. Otoritas itu maksudnya kekuasaan lebih untuk memaksa gitu ya, memaksakan aturan misalnya kepada anak yang masih di bawah umur misalnya. Tapi itu kan semua ada batasan-batasannya, ada hal-hal yang harus kita kategorikan dan kita klasifikasikan di situ. Maka kita perlu terus belajar dan kita perlu terus apa ya memahami gitu ya secara adil peran kita di mana sampai mana kita bisa menavigasi gitu ya. Kemudian kita juga perlu belajar sejauh apa kita harus membersamai gitu ya. Maksudnya dalam artian kan butuh kesabaran. Kesabaran itu lahir karena makrifah juga, karena keimanan juga. Kalau kita tahu bahwa semuanya berproses dan prosesnya akan lama, maka kita akan bisa sabar. Kita akan bisa menerima bahwa oh ya memang inilah dunia yang harus kita hadapi. Inilah amanah Allah yang dititipkan kepada kita. Jadi wanita itu adalah poros ketenangan, penjaga amanah, penyalur rahmat dan kasih sayang, penjaga jiwa keluarga bukan hanya sekedar pengelola rumah. Dari keimanan akan bertumbuh menjadi cahaya, cahaya kasih yang menebar di seluruh anggota keluarga bahkan bisa menggerakkan masyarakat. Jadi itu mulai dari ini ya semangat untuk berkhidmat dan membangun relasi dengan orang-orang sekitar kita. Dan relasinya harus berbasis pada keadilan. Keadilan itu dalam artian sesuai pada porsinya, sesuai pada proporsinya, sesuai pada perannya. Dan sesuai dengan batas-batas Islami yang jelas secara syariat maupun secara akhlak. Jadi di situ masih banyak sekali yang harus kita pelajari dan ini ada tips-tips juga bisa ini sih masih masih mirip banget sama yang dari Ustazah Eis prinsip-prinsip ini gitu ya. Jadi ini bisa dibaca saja dan eh, dielaborasikan dengan poin-poin dari Ustazah Eis. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk sharing. Mohon dimaafkan atas segala kekurangannya, mohon koreksinya juga, mohon bimbingannya juga. Makasih banyak. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Fatimah atas pemaparannya luar biasa. Sangat berbobot sekali ya malam ini, walaupun malam-malam banyak juga peserta yang sangat antusias
ada sekitar 200 peserta ya. Masya Allah. Insya Allah. Kita semua ingin mencoba untuk membenahi mental kita dan bisa bisa mencontoh Sayyidah Zainab alaihissalam. Baik. Nanti mungkin kesimpulan akan saya taruh di belakang. Mari kita beralih ke narasumber ketiga terlebih dahulu, yaitu Ibu Fatimatu Zakia, SPSI. Self-care, pentingnya merawat mental sebelum dan sudah krisis. Kepada Ibu Fatimatu Zakia, kami persilahkan durasi 25 menit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. minta tolong dibantu share screen-nya, Mbak. Ya, mungkin Ya, sebentar ditunggu. Oke, baik. Baik, sebelumnya terima kasih karena sudah mengajak saya sharing malam ini. Melihat pemaparan pemateri pertama dan kedua sepertinya sudah banyak sekali ilmu yang kita dapat malam ini. Sepertinya saya hanya tinggal menambahkan sedikit-sedikit saja di sesi terakhir ini. Mungkin bisa dibantu digedein. Ini yang share siapa ya? Baik, sebentar. Di ini. Slide itu. mungkin ditampilin Ustazah Di pojok kanan bawah, Ustazah, mohon maaf. di sebelah kirinya persentase Ustazah, ada slideshow atau tekan F5 sih biasanya. Kalau Microsoft. Yang kanan, yang satunya. Oh ya. Oke, baik. Kebetulan saya di sesi ketiga ini saya kebagian dengan tema, mohon maaf Ustazah sebelumnya, slide sebelumnya. Sebelumnya. Kayak apa pertama? Nah, ya. Self-care pentingnya merawat mental sebelum dan sesudah krisis. Next. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu Bapak Ibu. Saya Fatimah Zakia. Bapak Ibu bisa panggil saya Zakia. Saya seorang psikolog klinis dengan peminatan kasus remaja, dewasa, pernikahan, dan keluarga. Saya berpraktek di Medical Center ITS Surabaya. Saya juga termasuk tim konselor keluarga Muslimah ABI. Next. Oke. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu tahu dulu sebenarnya krisis itu apa sih, kayak gitu. Jadi krisis adalah situasi ketika seseorang menghadapi tekanan atau perubahan besar yang melebihi batas kemampuannya sehingga tidak mampu memecahkan masalah dengan cara biasa yang biasa dia gunakan, kayak gitu. Jadi semisalnya seorang ibu yang terbiasa menghandle satu anaknya saja, kemudian berjalannya waktu tiba-tiba dia punya 2 anak. Nah, bisa jadi ini krisis buat ibu itu. Jadi krisis ini bukan hanya tentang peristiwanya nih berat atau ringan, besar atau kecil, tidak, tapi tentang respon psikologis orang tersebut, kayak gitu. Bisa jadi buat satu orang ini masalahnya kecil dan ini bukan krisis, tapi buat orang lain itu menjadi krisis, seperti itu. Bisa jadi untuk ibu-ibu yang sudah punya 3 anak, 4 anak, baru melahirkan anak pertama itu bukan krisis, tapi untuk ibu baru bisa jadi itu masa krisis untuk dia, kayak gitu. Sehingga indikatornya itu tergantung pribadi masing-masing. Kita tidak bisa mengatakan bahwa, "Ah, cuman gitu doang, ah aku juga," nggak bisa kayak gitu, karena parameternya beda-beda setiap orang. Next.
Nah, ciri utama krisis itu apa Bapak Ibu? Mungkin kita perlu cek apakah kita pernah berada di titik ini. Ada 3. Yang pertama itu terjadi ketidakseimbangan antara situasi dan kemampuan individu. Misalnya nih, saya terbiasa tumbuh di keluarga yang misalnya penuh ke apa ya, komunikasi yang lembut, pelan kalau ngomong, terus tiba-tiba berada di keluarga yang penuh sentakan misalnya, kayak gitu. Ada ketidakseimbangan antara situasi dan kemampuan individu. Bisa jadi buat orang yang seperti ini sudah menjadi masa krisis kayak gitu. Kemudian menimbulkan emosi yang intens. Muncul perasaan cemas, marah, takut, putus asa, bahkan tidak berdaya kayak gitu. Kabar baiknya, krisis ini sebenarnya bersifat sementara. Dalam arti kalau kita sudah sampai pada titik menemukan cara baru untuk adaptasi, krisis ini bisa lewat kayak gitu. Idealnya begitu. Namun apakah semua orang selalu berhasil melewati masa krisisnya dengan baik? Belum tentu. Ketika kita bicara krisis, ada 2 ujungnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah pertumbuhan. Kalau kita berhasil beradaptasi, kita berhasil menemukan makna. Sepertinya kalimat menemukan makna ini kita jumpai dari sesinya Ustazah Eis. Karena memang ini poin terpentingnya kayak gitu. Bagaimana kita menemukan makna, kemudian kita membuat strategi untuk menyelesaikan masa krisis itu. Kalau kita berhasil menemukan titik ini, maka kita akan bertumbuh kayak gitu. Tapi kalau kita mengalami disorganisasi, kita tidak menemukan titik untuk bisa beradaptasi, kita nggak kunjung menemukan makna sebuah masa-masa krisis ini, yang terjadi adalah gangguan pada fungsi mental dan emosional. Nah, apa sih yang terjadi ketika kita mengalami titik ini? Apa yang terjadi ketika kita tidak berhasil beradaptasi pada situasi-situasi atau perubahan-perubahan atau tekanan-tekanan yang muncul dalam hidup? Next, apa sih dampaknya? Kita bisa lihat Bapak Ibu ada secara emosi, kognitif, perilaku, fisik, sosial, dan spiritual. Kalau dari emosi. Yang paling pertama muncul adalah kita mulai kehilangan kendali terhadap perasaan. Kita mulai sulit menata emosi secara stabil. Yang awalnya bisa sabar, lama-lama menjadi mudah marah, gampang nangis, tanpa alasan kita bisa menangis gak karu-karuan, jadi mudah tersinggung, kayak gitu. Kemudian secara kognitif, terjadi penurunan kemampuan untuk memproses informasi secara rasional. Biasanya Bapak Ibu yang paling pertama kelihatan itu tuh jadi mudah lupa Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu cek apakah pernah ya saya berada di titik ini. Awalnya tuh bisa aja mendengar anak nangis tuh bisa enjoy aja gitu. Bisa menganggap oh ini suara alam nih bisa dinikmatin. Terus di satu titik tertentu kita sangat-sangat emosional mendengar anak nangis kayak gitu. Kemudian di kognitif juga begitu. Kita jadi tidak bisa rasional, jadi mudah marah, jadi mudah lupa. Dan overthinking, kemudian sulit fokus, distorsi kognitif juga terjadi. Kita jadi tidak bisa berpikir secara rasional, kayak gitu. Kemudian ada juga dampaknya di perilaku. Muncul perilaku yang tidak adaptif dan impulsif. Jadi kita tidak bisa berpikir panjang kayak gitu, langsung aja gegabah kayak gitu. Biasanya yang muncul adalah perilaku menghindari tanggung jawab, kemudian perubahan pola hidup. Yang awalnya bisa makan jadi sulit makan, yang biasanya bisa tidur dengan nyenyak jadi terbangun terus kayak gitu. Bapak Ibu bisa cek kondisinya apakah pernah berada di titik-titik ini. Barangkali hari ini pun mengalami itu kayak gitu. Dicek, jangan-jangan memang saat ini dalam kondisi krisis. Kemudian fisik, ini tadi sudah disinggung sama Ustazah Ais, di mana kesehatan psikis itu berpengaruh pada kondisi fisik kita. Kalau di psikologi itu namanya psikosomatis Bapak Ibu. Jadi psikosomatis itu kondisi di mana muncul keluhan-keluhan fisik diakibatkan stres yang sangat tinggi kayak gitu. Kalau Bapak Ibu punya GERD, asma, nah itu salah satu penyakit, salah satu gangguan fisik yang disebabkan oleh psikosomatis kayak gitu. Kemudian sosial, kita mulai menarik diri dari relasi sosial, contohnya kita jadi sulit berpartisipasi dalam kegiatan sosial, kemudian mulai berkonflik sama keluarga, sama pasangan,
ada aja masalah yang awalnya kecil itu bisa menjadi masalah besar di keluarga, kayak gitu. Kemudian spiritual juga berdampak Bapak Ibu. Kita mulai mempertanyakan makna, kok aku ya yang berada di titik ini? Kok Tuhan nggak adil banget ya? Kok Allah nggak adil banget? Kayak gitu. Kita mulai menyalahkan Tuhan, kayak gitu. Ini dampak yang terjadi kalau kita tidak kunjung bisa memaknai suatu kejadian atau suatu tekanan dalam hidup kita. Next. Nah, karena itulah kita perlu untuk melakukan self care. Kita perlu peduli nih ke diri sendiri. Untuk apa? Agar self care itu apa sih? Upaya sadar dan terencana untuk menjaga keseimbangan fungsi mental, emosional, dan fisik. Jadi memang secara sadar kita melakukan sesuatu atau kegiatan-kegiatan tertentu untuk menjaga keseimbangan fungsi mental kita, biar emosionalnya oke, fisiknya juga oke, biar terjadi keselarasan antara kognitif, afektif, dan konatifnya, agar terjadi keselarasan antara cara berpikir kita, cara merasa kita, dan bagaimana berperilakunya. Jadi memang, secara sadar kita melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, kayak gitu. Selain itu ini juga bisa dijadikan strategi untuk mencegah agar tidak jatuh pada dalam kondisi krisis, dalam kondisi kondisi yang sulit, kayak gitu. Dan bisa menjadi pondasi untuk resiliensi. Resiliensi itu apa? Kemampuan untuk pulih kembali setelah menghadapi tekanan-tekanan hidup, perubahan-perubahan besar dalam hidup. Next. Nah, apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk memastikan kita baik-baik saja ketika sebelum krisis terjadi atau ketika dalam kondisi semuanya dalam, kondisi normal, dalam kontrol? Semua yang bisa kita lakukan adalah ini Bapak Ibu, yang pertama pencegahan burnout. Kita mulai latihan untuk menyeimbangkan antara seberapa banyak kita memberi dan seberapa banyak kita menerima, kayak gitu. Jadi kita mulai menyeimbangkan sebanyak apa sih kita memberi perhatian ke keluarga, mungkin ke teman, ke pekerjaan, apakah itu seimbang yang kita dapatkan? Biar apa? Biar tidak burnout, biar tidak stres berkepanjangan. Kemudian membangun boundaries yang sehat, membuat batasan, belajar untuk mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Ini juga boleh banget, bahkan sangat-sangat perlu dilakukan oleh para ibu-ibu. Ketika sudah mulai merasa tidak oke, boleh sekali untuk mengambil jeda sejenak, mengatakan tidak kepada pasangan untuk, "Sebentar dulu ya, bantu handle anak," bisa jadi kayak gitu. Kemudian self awareness, kita perlu menyadari bahwa ada tanda-tanda kelelahan secara emosional. Biasanya itu muncul kita mulai, jadi mudah tersinggung, kemudian mulai sulit tidur. Nah, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak nih mulai, mengalami keluhan-keluhan ini, sebenarnya ini alarm bahaya tuh mulai nyala, Bapak Ibu, bahwa ada yang tidak baik-baik saja di dalam diri kita. Nah, di sini kita udah mulai harus, melakukan sesuatu biar kita tidak sampai pada titik krisis, kayak gitu. Kemudian melakukan ritual kesehatan sederhana seperti menulis, journaling, kayak gitu, kemudian berjalan pagi, jogging, ada waktu-waktu kita nggak perlu pakai gawai, seperti itu. Jadi, melakukan aktivitas-aktivitas sederhana yang fokus ke diri sendiri. Next. Nah, ketika sudah terjadi atau kita saat ini berada dalam krisis, apa sih sebenarnya yang kita perlu lakukan? Ini tadi udah disinggung banyak banget sama Ustazah Ais. Yang pertama adalah memvalidasi emosi. Yang paling pertama bisa kita lakukan ketika kita dalam kondisi tidak baik-baik saja adalah mengakui keadaan kita, mengakui perasaan kita tanpa menghakimi. Boleh sekali untuk sedih, boleh sekali untuk merasa marah dan lain sebagainya. Dan ini kita perlu juga lakukan ke keluarga, ke anak, ke pasangan. Ketika anak nangis, kita boleh validasi perasaan itu. Oh sedih ya hari ini, oh marah ya, kayak gitu. Dan itu juga dilakukan ke diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah pemrosesan makna, menemukan arti dari pengalaman sulit. Ini lagi-lagi diulang, tadi udah dibahas berkali-kali di, sesi-sesi sebelumnya. Ketika kita mengalami kondisi yang tidak menyenangkan, perubahan-perubahan besar dalam hidup kita, atau ketika kita menerima
tekanan-tekanan hidup, yang bisa kita lakukan adalah mencari makna atau memberi makna pada kejadian itu. Apa sih sebenarnya? Semisalnya kalau kita berkonflik sama pasangan, kita cari maknanya sebenarnya apa sih? Oh iya, dari konflik ini kita bisa belajar untuk berkomunikasi misalnya. Oh ya, kita jadi tahu bahwa ternyata ada hal-hal yang membuat pasangan tidak nyaman sehingga bisa menjadi pembelajaran selanjutnya. Kemudian aktivasi dukungan sosial ketika kita berada dalam kondisi krisis, dalam kondisi tidak baik-baik saja, pastikan tidak menjalani itu dengan sendiri. Jangan lakukan itu sendiri, jangan sendirian. Segera cari dukungan baik dari keluarga, teman, seperti itu. Kita bangun support system ketika dalam kondisi krisis. Kemudian perawatan diri yang konsisten. Pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengumpamakan seperti mobil itu secanggih apapun kalau nggak ada bahan bakarnya akan ngadat. Manusia juga begitu Bapak Ibu. Tidak peduli kita sepandai apapun, sehebat apapun, kalau energi kita nggak ada, sulit untuk pulih, sulit untuk bangkit kembali. Sehingga pastikan makan, tidur itu terpenuhi dengan baik. Ini yang paling dasar yang bisa dilakukan ketika kita mengalami masa-masa krisis. Next. Kalimat ini berkali-kali diulang hari ini. Saya tidak akan menjelaskan banyak. Sayyidah Zainab sangat-sangat mampu, sangat-sangat hebat untuk memaknai tragedi Karbala, kayak gitu. Dia mampu membangun dukungan, bahkan memberi dukungan kepada keluarganya. Ini saya nggak akan bahas banyak karena sudah dibahas di sesi pertama dan kedua, kayak gitu. Next. Oke, next. Sepertinya terbalik. Oke, baik. Terima kasih, sekian dari saya. Oh ya, ini. Jadi pada dasarnya self-care itu bukan sekedar memanjakan diri, namun bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri untuk tetap sehat secara fisik, mental, spiritual, agar mampu berfungsi secara optimal. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan sikap. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Fatimah Zakia atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Wah, malam ini materinya sangat berbobot, sangat apakah audiens nyambung nih? Soalnya kayaknya sudah malam, mungkin udah mulai loyo ya, tapi pada semangat ya insya Allah. Baik, sesi kedua sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya di sini akan sedikit dapat highlight atau apa ya, poin-poin utama dari beberapa narasumber yang tadi sudah sampaikan materinya. Yang pertama, poin-poin utama yang saya dapatkan yaitu tentang ketenangan batin atau sakinah sebagai tujuan utama kesehatan mental. Nah, kesehatan mental dalam Islam didefinisikan sebagai keseimbangan jiwa, akal, dan iman yang puncaknya adalah mencapai ketenangan hati atau sakinah. Dan ketenangan ini dapat dicapai melalui hubungan yang kuat dengan Allah, melalui zikir dan doa. Kemudian ada juga dari narasumber yang kedua yaitu peran kunci perempuan atau ibu itu sebagai navigator spiritual keluarga. Perempuan, khususnya ibu, adalah poros kehidupan batin keluarga yang menavigasi relasi dan menenun kehangatan gitu ya. Jadi ibu ini sebagai navigator, sebagai kunci utamanya. Kemudian ada juga yang paling saya sangat highlight yaitu mengenai spiritual based coping, mengenai menghadapi ujian ya, bagaimana kita meneladani Sayyidah Zainab dalam ungkapan aku tidak melihat apapun selain keindahan. Ketahanan mental yang dicapai untuk mentransformasi penderitaan itu menjadi makna ilahi sebagai sebuah pengorbanan itu sangat luar biasa ya. Mungkin beberapa dari audiens di sini ada yang ingin bertanya, bisa raise hand. Bisa raise hand, langsung dijawab. Kalau raise hand nanti akan diprioritaskan, atau bisa juga lewat chat. Baik, apakah ibu-ibu di sini ada yang ingin, ibu-ibu dan bapak-bapak ya, karena saya tadi melihat ada beberapa ikhwan juga ya. Jika ingin bertanya, bisa silahkan raise hand. Masih semangat ya, itu kan berarti menunjukkan mental kita.
Ya, Iya, betul. semangat. Udah Jadi ya, hari Zainab malam ini sangat kita di Gojlok tentang kesehatan mental ya. Insya Allah pasti semangat. insya Allah benar. Ya, apakah ibu-ibu di sini ada yang oh banyak sekali. Oke, baik. Siapa duluan ini ya yang tadi angkat tangan? Mungkin dari Kak Aisyah Pincap Kota Pasuruan bisa dibuka mic-nya. Silahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Afwan sebelumnya tidak bisa membuka kamera. Mau menanyakan, tadi kan ada penjelasan di materi kedua bahwa diusahakan kita mengajak bicara, kurang lebih seperti ini ya, mengajak bicara dengan tidak menghakimi, tidak menyalahkan gitu ya, dan seterusnya. Bagaimana kita mengolah perasaan kita untuk melakukan hal tersebut. Karena seringkali kan ketika kita mau menyampaikan sesuatu itu pasti sudah ada rasa-rasa yang mungkin bercampur antara emosi, keingintahuan, tapi terkadang juga sudah menghakimi duluan gitu kan. Ya, terima kasih. Baik, berarti Bu ini pertanyaannya ditunjukkan kepada Dokter Fatimah ya. Baik, mungkin Dokter Fatimah bisa menjawab pertanyaan. Izin, Ibu Aisyah, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya izin menjawab langsung aja, nggak apa-apa ya. Eh, Pertama, bagaimana cara kita untuk tidak langsung menghakimi, tidak langsung menyalahkan. Tadi ada dalam materi juga sempat disebut ya, empati itu adalah memahami melalui sudut pandang orang tersebut, bukan sudut pandang kita. Tapi bagaimana cara kita bisa memahami orang lain itu mulainya dari pemahaman tentang diri sendiri. Ada istilah seperti ini. Kita bisa terkoneksi dengan orang lain kalau kita terkoneksi dengan batin kita sendiri. Artinya kita memahami dulu dengan jelas seluk-beluk segala macam perasaan yang kita rasakan dan beratnya menghadapi perasaan dan mengelola perasaan tersebut. Kita menyadari bahwa perasaan itu amanah dari Allah. Perasaan itu juga karunia untuk menyadari berbagai macam hal di dunia ini. Karunia yang juga perlu kita jaga dengan respon yang benar, sesuai dengan akhlak Islami. Jadi, perasaan itu bukan musuh, tapi kita perlu membersamainya, dan membersamai perasaan kita sendiri itu kan butuh proses yang lama. Jadi, ketika kita mengetahui bahwa proses ini proses yang tidak mudah, proses yang lama, kita jadi bisa berempati dari sudut pandang orang lain bahwa oh orang ini juga mengalami hal yang berat menurut dia. Menurut sudut pandang dia itu juga berat. Ketika kita tahu oh menurut sudut pandang kita ini tuh berat karena kita waktu kecil begini, selama ini yang difahami seperti apa. Kita melihat dari sudut pandang orang lain bahwa orang ini juga waktu kecilnya mengalami misalnya dari sejak kecil sampai saat ini rentetan kejadian apapun yang dia alami, bawaan genetik, atau bahkan mungkin pendidikan yang dia alami, apapun itu kan sangat berbeda dengan kita. Bisa jadi ada hal-hal yang menurut dia itu sangat berat, seperti tadi Ibu Fatimah Tuzakiyah juga menjelaskan ya, bisa jadi ada yang hal yang kita malah meremehkan gitu ya, padahal menurut orang tersebut itu adalah sebuah krisis. Kenapa? Karena setiap orang memiliki misalnya ketahanan mental bawaan yang berbeda-beda, atau misalnya pelatihan yang berbeda-beda sejak kecilnya mungkin, atau mungkin eh, secara genetik juga beda, secara pertumbuhan perkembangan itu juga beda semua. Maka kita perlu berempati bahwa potensialitas setiap orang itu berbeda, bakat setiap orang itu berbeda. Kondisi yang Allah berikan kepada setiap orang sebagai amanah yang perlu dia hadapi itu berbeda. Dan nantinya akan dihakimi sesuai dengan yang maha hakim, yang maha bijaksana, yaitu Allah. Karena Allah yang paling mengetahui potensialitasnya seperti apa. Allah yang paling mengetahui awalnya terlahir seperti apa, bekal apa saja yang diberikan, dan yang dipakai bekalnya seperti apa. Itu Allah yang paling mengetahui. Maka kita tidak boleh mendahului ilmu Allah. Kita tidak boleh mendahului penghakiman Allah.
Jadi setiap kali kita ada judgement tertentu, jadikan judgement itu sebagai semangat perkhidmatan. Nggak apa-apa kita misalnya menghakimi itu dalam arti berusaha untuk memahami dia itu nggak apa-apa. Memahami tapi juga memberikan bagaimana ya caranya kita bisa berkhidmat, bagaimana cara kita bisa menolong dia, menyampaikan kebutuhan dia yang belum terpenuhi. Misalnya dia masih membutuhkan pertolongan dari segi validasi emosi, ya kita memvalidasi, membantu untuk mendengarkan dia, membantu untuk menemani, misalnya membantu dia untuk menyadari bahwa dia sebenarnya mampu, dia sebenarnya masih banyak hal yang bisa dia lakukan, misalnya seperti itu. Bentuknya bisa macam-macam. Tapi intinya, step by